Ridho menerima ketetapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Kali ini saya akan membahas tema tentang keridoan. Ridho menerima ketetapannya. Teman-teman sekalian, mengapa kita penting untuk membahas tema keridoan ini? Ya, karena sebagai manusia pasti semuanya akan diuji, ya. Namanya ujian pasti ada ujiannya, namanya kehidupan pasti ada ujiannya. Ya, sehingga kita perlu belajar atau mengetahui suatu teknik yang bisa membuat kita lebih lapang, lebih damai, lebih tenang ketika menghadapi ujian ataupun masalah yang ada dalam kehidupan ini. Coba deh ditanya, siapa sih di muka bumi ini yang tidak pernah diuji? Semua punya ujiannya masing-masing. Bahkan para nabi dan rasul juga diuji. Kenapa? Apa Allah tidak sayang pada nabi dan rasulnya? Tentu saja Allah sayang pada semua makhluknya. Tapi Allah tetap uji, karena ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah yang bisa mendorong para hambanya untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dan sudah dibekali Allah dalam diri kita. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, pertama kita perlu menyadari bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi suatu ujian. Baik ujian kenikmatan maupun ujian kesukaran gitu ya. Artinya semuanya pasti akan diuji. Begitupun dalam rumah tangga, dalam pernikahan juga pasti ada ujiannya masing-masing. Walaupun mungkin di medsos kita melihat postingan-postingan teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita, sepertinya semuanya mulus, baik-baik aja, berprestasi, harmonis gitu ya. Tapi setiap rumah tangga, setiap pernikahan pasti ada ujiannya masing-masing. Dan kan nggak perlu ya kita menunjukkan kalau kita lagi diuji gitu loh. Kan nggak perlu ditampilkan di media sosial. Pastinya semua punya ujiannya masing-masing dan tidak perlu dipublikasikan juga apa ujiannya. Namun kita perlu menyadari bahwa tidak hanya kita saja yang punya ujian dalam pernikahan, ujian dalam kehidupan, tapi semua orang juga punya ujiannya masing-masing. Nah, untuk itu kita perlu belajar dan berlatih bagaimana caranya agar ketika ada ujian datang dalam kehidupan kita, apakah itu dari orang tua, mertua, anak, pasangan, kita tahu pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain, kita bisa menghadapinya dengan bijaksana dan damai. Nah, teman-teman sekalian, guru saya yang bernama Pak Ahmad Faiz Zainuddin yang merupakan founder dari SEF ya, Spiritual Emotional Freedom Technique, teknik untuk membebaskan diri dari emosi-emosi negatif menyampaikan ya, jadi teman-teman kalau belum mengikuti pelatihan SEF bisa cari tahu gitu ya, cari informasinya dan bahkan mengikutinya. Boleh juga kontak saya untuk mendaftar ke pelatihan SEF. Insya Allah setiap bulan selalu ada baik online maupun offline. Nah, di pelatihan tersebut saya mendapatkan apa yang disampaikan Pak Faiz, yaitu bahwa kebahagiaan terbesar sekaligus penderitaan terbesar kita berasal dari keluarga. Ya, kenapa gitu ya? Kenapa kebahagiaannya terbesar berasal dari keluarga dan juga penderitaan terbesar itu dirasakan ketika dari keluarga gitu ya? Kira-kira kenapa? Karena harapan kita letakkan sangat besar pada keluarga kita. Kita menaruh harapan yang sangat tinggi kepada pasangan kita. Kita berharap dia yang bisa membahagiakan kita, yang memuliakan kita, yang mengayomi kita, yang mensupport kita. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, tentu harapan itu akan menimbulkan kekecewaan yang dalam ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Begitupun dengan orang tua. Kita berharap orang tua yang paling bisa mensupport kita, menyayangi kita, mengasihi kita. Tapi ketika orang tua kita berbuat salah, mengasuh kita dengan keras, mengabaikan kita di masa kecil, atau menunjukkan pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangganya, membuat kita kecewa, takut. Ya, ataupun ke anak gitu ya. Kita berharap anak kita cerdas, anak kita berprestasi, anak kita sopan santunnya terjaga, anak kita nurut, tidak kecanduan gadget. Tapi ketika anak kita tidak menunjukkan sikap atau kondisi seperti harapan kita, apa yang terjadi?
Kita merasa sangat kecewa, sangat sedih, sangat marah, sangat takut dan khawatir. Ya, jadi harapan kita sangat besar kita letakkan pada keluarga. Sehingga ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan, maka sangat besar pula kekecewaan ataupun luka yang kita rasakan. Nah, karena kehidupan pasti ada ujiannya, maka kita perlu tahu ketika ada kondisi-kondisi di mana kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi jawabannya adalah menerima atau bahasa lainnya disebut dengan ridho. Ridho menerima ketetapannya. Kalau ternyata apa yang kita harapkan saat ini tidak sesuai kenyataan, maka terima. Ya, seorang psikiater bernama Dr. Carter menyampaikan, apapun yang belum kita terima akan membuat kita menderita. Ya wajar aja, kita kecewa, kita jadi marah, kita jadi takut, kita jadi dendam, kita jadi benci, kita jadi malu, kita jadi merasa bersalah, sedih. Karena kita belum menerima apa yang terjadi di kehidupan kita. Ya, ketika kita dikasih sakit dan kita tidak nerima kita dikasih sakit, maka sakitnya akan semakin membuat kita menderita. Tapi ketika kita dikasih sakit dan kita ridho menerima kondisi saat ini, bahwa sakit ini sedang kita rasakan, kondisi tubuh kita sedang tidak oke, kita bisa menerima, ridho, maka sakit itu justru membawa hikmah. Ya kan? Kenapa? Karena kalau dimaknai sakit itu menjadi penggugur dosa, maka alhamdulillah kita justru mensyukuri rasa sakit itu. Ketika kita merasa sakit hati atas ucapan pasangan, atau ucapan anak, atau ucapan mertua, ipar, orang tua, teman kerja, dan kita menerima rasa sakit itu dengan lapang hati, maka rasa sakit itu menjadi pembersih jiwa. Jadi toh kalau sudah terjadi kenyataannya dan kita tidak bisa mengubah kenyataan itu, maka daripada menderita, bukankah lebih baik kita mensyukurinya dengan menerima ridho pada rasa sakit dan kondisi yang sudah terjadi itu. Hasilnya pasti berbeda. Kalau dikeluhkan, ditolak justru membuat semakin sakit dan menderita. Kalau diterima, disyukuri justru membuat hati bahagia, dosanya terampuni, derajatnya ditinggikan, hubungannya cepat pulih dan membaik kondisinya. Pilih mana? Jadi ridho menerima takdir ini adalah bagian dari respon yang berada dalam kendali kita. Kita bisa memilih, mengeluhkan atau menyalahkan, atau menerima dan mensyukuri ridho pada keadaan yang terjadi. Karena perlu dipahami bahwa semua yang sudah terjadi artinya terjadi atas izin Allah. Bukan semata kesalahan orang yang berbuat salah pada kita. Bukan semata kesalahan kita yang berbuat salah pada orang lain. Tidak. Tapi memang sudah qadarullah, memang itu harus terjadi dalam hidup kita. Mau dipertanyakan bagaimanapun, mau diungkit-ungkit seperti apapun, tidak mengubah kenyataan. Hanya akan menambah luka dan penderitaan saja. Maka berdamailah. Nah, itu kenapa pentingnya kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan apa yang sudah terjadi, itu pentingnya. Sehingga tidak lagi overthinking atau mengungkit-ungkit kesalahan itu. Karena kalau belum diterima, memang cirinya adalah kita akan terus bertanya dan mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa kamu melakukan itu. Yang capek siapa? Diri kita sendiri. Maka berlatihlah teman-teman sekalian untuk bisa menerima, ridho pada apa yang sudah menjadi ketetapannya dalam hidup kita. Ya, karena dengan ridho menerima, maka hati kita menjadi lapang. Ya, jiwa kita menjadi tenang. Dan saat jiwanya tenang, solusinya datang. Karena kalau belum tenang, kita nggak bisa mencari jalan keluarnya. Kita bingung harus apa yang dilakukan. Dan vibrasi yang kita pancarkan rendah karena berada di zona takut, di zona marah, di zona malu, di zona kecewa. Vibrasinya rendah, emosi negatif. Sementara kita harus menyelesaikan masalah besar ini. Nah, kalau mau diselesaikan maka hatinya harus tenang, jiwanya harus lapang. Baru bisa berpikir jernih, baru petunjuk datang dan solusi terbuka.
Maka yang perlu dilakukan adalah mengkondisikan perasaan yang tadinya kecewa menjadi tenang dulu. Caranya gimana? Dengan kita ikhlas, ridho, menerima semua keadaan yang ada. Bagaimana caranya untuk bisa ridho menerima ketetapannya padahal rasanya ya sakit banget gitu ya, takut banget, sedih banget. Pertama adalah dengan menuliskan. Ketika kita menuliskan perasaan kita, menuliskan kondisi yang terjadi, itu akan membantu mengurai apa yang ada dalam pikiran kita. Karena mungkin kita belum punya teman untuk kita ajak bicara, untuk sharing tentang apa yang terjadi. Maka dengan menulis atau journaling, teman-teman bisa mengurai apa yang ada di pikiran maupun perasaan teman-teman. Maka tuliskan saja apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, bagaimana kondisinya. Ya, jadi niatkan proses menulis itu untuk melepaskan beban-beban yang ada di dalam dirinya. Jadi keluar nih dari badan, keluar ke tulisan. Jadi bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian setelah menuliskan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang muncul di pikiran, di akhir tulisan teman-teman ungkapkan bahwa ya Allah, saya ikhlas. Saya ridho menerima semua keadaan ini. Saya ridho menerima semua ketetapan-Mu ini. Saya ridho ya Allah menerima apa yang saya rasakan ini. Saya terima rasa kecewa ini. Saya terima rasa takut ini. Saya terima ya Allah kemarahan yang masih terpendam di hati ini. Saya terima dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhoan. Nah, ketika teman-teman menuliskan itu, mudah-mudahan insya Allah hatinya jadi lapang. Walaupun mungkin awalnya terasa berat, merasa terpaksa gitu ya untuk menuliskannya karena masih rasanya sakit banget. Tapi dengan menuliskan, rasanya akan berbeda. Pertama dituliskan. Ya, setelah dituliskan udah ridho, maka bisa dibakar ataupun dibuang sebagai ikhtiar teman-teman untuk berdamai dengan dirinya. Ini saya bakar, ini saya buang, saya ikhlaskan, saya ridho, saya berdamai. Gitu ya. Kemudian cara lainnya juga adalah dengan mengucapkan secara khusyuk. Teman-teman bisa ucapkan berulang-ulang ketika muncul pemicu-pemicu atau keingat lagi kejadiannya, muncul lagi rasa takutnya, teman-teman bisa ucapkan berulang-ulang. Ya Allah, saya terima kondisi ini, saya terima rasa sakit ini, saya terima rasa marah ini, saya terima rasa khawatir ini, saya ridho menerimanya. Semua ini datang darimu ya Allah, pasti ada hikmahnya, maka saya ridho menerimanya. Meskipun ya Allah rasanya sakit banget, rasanya takut banget, rasanya sedih banget. Namun ya Allah, karena semua ini datang darimu, atas izin darimu, maka saya ikhlas, saya ridho, saya terima semuanya apa adanya. Saya terima perasaan ini nyata ada dalam diri saya. Saya terima rasa takut ini. Saya terima rasa khawatir ini. Saya ridho ya Allah. Mudah-mudahan dengan keridoan saya pada ketetapan-Mu akan mendatangkan keridoan-Mu ya Allah sebagai janji-Mu. Siapa yang ridho menerima ketetapan yang datang dari Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Maka mudah-mudahan ketika kita bisa mempraktekkan ridho menerima ketetapannya, sehingga hati kita menjadi tenang dan lapang, pikiran kita jadi terang, tindakan kita jadi tepat dan bijaksana, maka Allah pun akan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk kita bisa menyelesaikan masalah dan kondisi yang ada dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, pastinya semua butuh proses ya, tapi kuncinya adalah kita terima dengan penuh keridoan, kita praktekkan mengaplikasikannya dalam tulisan maupun ucapan yang diulang-ulang sampai kondisi hati menjadi tenang. Insya Allah saat tenang, solusi datang. Selamat mempraktekkan, semua pasti ada hikmahnya. Insya Allah ini semua adalah jalan Allah untuk mengangkat derajat kita menjadi hamba yang lebih baik dan lebih berserah lagi kepadanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.